Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ialah Allah alladzi yadzat anzala yang telah menurunkan alaika kepada engkau. Engkau yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan Alkitab yakni Al-Qur'an. Allah yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini untuk membantah tuduhan bahwa Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dituduh yang bikin Quran. Untuk membantah itu diantaranya dengan ayat ini, diantaranya juga dengan Rasulullah itu dijadikannya ummi, bukan ummi ibu loh ya. Ummi yang dimaksud di sini adalah ummi, beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Loh, berarti bahasa kasarnya bodoh loh? Bukan. Itu memang kehendak Allah supaya menghindari kalau Rasulullah pinter baca, pinter nulis, nanti dituduhnya Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Maka beliau itu dikehendaki oleh Allah seperti itu. Tapi beliau punya sifat fatonah. Dan sifat wajib bagi para Rasul kan ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau dalam kitab Aqidatul Awam itu kan arsala anbiya dzawi fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah. Fatonah itu artinya cerdas. Sekali beliau dengar seumur hidup nggak pernah lupa. Kita ya walaupun pinter baca, pinter nulis, berkali-kali dengar tetap lupa. Berkali-kali dengar, begitu selesai lupa maning. Ya itu memang kita. Kalau sifat Rasul itu fatonah, cerdas. Sekali dengar seumur hidup nggak bakal lupa. Minhu ayatum muhkamat. Minhu yang ada di dalam Alkitab, yang ada dalam Al-Quran itu ayatun, banyak ayat. Muhkamat. Muhkamat itu artinya yang jelas. Artinya udah gak perlu tafsiran aneh-aneh, wis artinya jelas. Contoh misalnya kayak kemarin tuh beberapa pertemuan yang lalu ada ayat yang paling panjang di surat paling panjang bahas masalah utang. Perintahnya kalau ngadain transaksi utang piutang catat, itu kan perintah yang jelas. Terus itu namanya ayat muhkamat. Muhkamat itu pokoknya jelas. Dirikan sholat, bayar zakat, kan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Itu namanya ayat muhkamat. Hunna, di dalam ayat muhkamat itu ummul kitab, induknya dari kitab Al-Quran dan yang terbanyak jumlahnya. Tetapi juga wa ukharu mutasyabihat. Sebagian yang lain ada mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya nggak gampang dipaham, butuh penjelasan, atau bahkan memang nggak bisa dipaham oleh kita. Kayak ayat 1 di surat ini, Alif Lam Mim. Maksudnya apa? Yombo. Dalam Quran banyak ya, ada Yasin. Ada yang cuma sehuruf, Nun, Qaf, Shad. Itu maksudnya apa Yombo? Makanya para ahli tafsir pun biasanya langsung wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu dengan yang paling benar. Lah itu namanya ayat mutasyabihat. Kalau kita cari terjemahan di Quran terjemah, biasanya alif lam mim ya terjemahannya tulis alif lam mim lagi. Atau enggak paling Allah yang maha tahu maksudnya atau tafsirnya. Nah itu yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka. Qulub itu jamak dari qalbun, bukan kalbun.
Kalau kalbun pakai kaf artinya asiu. Iya pakai kaf asiu. Berarti kalau manajemen kalbu berarti yang ngatur asu. Iya kan? Bahasa sopannya apa? Anjing apa asu? Sama aja ya. Apa mungkin ada nama lain yang lebih sopan gitu? Tetap kok ya. Ya itu juga namanya. Kolbu itu kalau satu, kalau banyak kulub. Kalau satu orang berarti kan satu, kalau banyak berarti kulub. Fa ammal ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka zaighun, ada kecenderungan sesat. Orang yang suka aneh-aneh. Fayattabi'una, maka mereka lebih senang mengikuti ma tasyabaha, apa yang remeng-remeng, yang enggak jelas. Bukan enggak jelas, yang remeng-remeng artinya minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Mereka orang yang cenderung sesat itu akan nyari-nyari takwilnya, akan bahkan menfitnah dengan menggunakan ayat. Ini cerita orang tua dulu, katanya ketika PKI itu tahun berapa? 65 ya? 65 atau 66? Itu ada katanya tokoh PKI yang dulunya mungkin santri tapi berbelok arah jadi PKI. Ia sering ngomong ke orang-orang pakai ayat untuk melemahkan orang supaya tidak sholat. Pakai ayat fawailul lil musolli, celaka orang-orang yang sholat. Ayatnya dipotong. Lah kalau ayat dipotong kan artinya jadi remeng-remeng. Apa iya orang sholat malah yang celaka? Lah orang yang memang males, dasarnya males sholat, denger begitu, oh iya nggak usah sholat berarti. Iya bener, nggak usah sholat. Tuh ayatnya ada tuh. Fawailul lil musolli, celaka orang-orang yang sholat. Kalau dipotong ayatnya kemudian dengan tujuan untuk menyebar fitnah, lah itu yang bahaya. Lah orang model begini yang fi qulubihim zaighun, orang yang dalam hatinya itu cenderung kesesatan, menggunakan ayat tapi justru untuk malah menimbulkan fitnah. Ada juga kadang yang ayat-ayat Quran tapi dipakai tidak semestinya. Ayatnya tulisannya hurufnya dipotong-potong, ditulis di kertas, di kain, buntel pakai plastik, dipaku di atas pintu. Kalau ditanya betapaan itu ngusir setan. Jangankan cuman ayat dipotong-potong, nih penuh nih Quran utuh gitu. Setan nggak takut. Kalau perlu malah orang yang jualan begini bisa kesurupan. Nah, yang setan takut itu kalau dibaca, diamalkan. Tapi kalau cuma dipajang, nggak takut. Apalagi cuma sepotong-sepotong. Kadang Bismillahirrahmanirrahim ditulis ba, sin, mim, dikasih tanda bintang sama tanda pagar, kayak SMS zaman dulu. Ayo, Lapak banyak itu ustaz-ustaz gitu. Lah iyo. Ya kalau memang hanya untuk sebagai wasilah ya monggo lah. Enggak beda jauh dengan budrek, dengan paramek gitu. Lah iya. Tapi kalau dia meyakini dengan seyakin-yakinnya dengan ini setan kabur. Ini yang bahaya. Kalau hanya sekedar wasilah itu apa ya? Syariat. Itu enggak beda jauh dengan budrek, dengan paramek, promak. Oh pala kok puyeng, bismillah minum bodrek insyaallah sembuh. Lah zaman dulu kan belum ada bodrek, belum ada paramek. Ya pakailah ayat, ya monggo, tapi hanya sebagai sekedar syariat, sebagai sekedar wasilah yang memberi kesembuhan Allah, kata gitu. Jangan diyakini. Yang ngusir setan itu ya Allah, kemudian ayatnya Allah ini dibaca, bukan dipajang. Kan apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau dibaca, kalau enggak dibaca ya enggak ngaruh. Lah ini kadang yaitu ayat-ayat tapi disalahgunakan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
wama dan tidak ya'lam mengetahui itu maksudnya ayat yang mutasyabihat tadi, ayat yang artinya kita sendiri kalau melihat cuma ya nggak ditulis begitu. Ta'wilahu, takwilnya, penjelasannya tidak ada yang tahu penjelasannya illallah kecuali Allah. Maka ya wes wallahu a'lam itu tadi, Allah yang maha tahu. Warasikhuna, sementara orang-orang yang mendalam fil ilmi, dalam ilmunya, yaquluna, mereka akan mengatakan amanna bihi, saya mengimani ini. Wis gak perlu repot-repot nyari artinya, wong yo Allah gak memberitahu, Rasulullah juga tidak memberi, gak ngotak-ngatik ayatnya, wis apa adanya, langsung ditulis wallahu a'lam. Itu dalam rangka untuk warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Juga kullum min indi rabbina, semua ini adalah dari sisi Tuhanku, tidak di otak-atik atau tidak dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang paham ini kecuali orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang cerdas. Bagus dipakai buat nama orang. Dulu saya teman sekolah banyak yang namanya ulul albab itu orang-orang yang mempunyai kecerdasan, ulul albab. Selanjutnya itu isinya doa. Kan banyak yang kita hafal itu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang menduduki ranking tertinggi, doa yang terbaik. Kita ngerti nggak ngerti dapat 2 pahala. Kalau baca doa yang dari ayat Quran, yaitu pahala baca Quran dan pahala doa. Kalau ngerti tambah 1 lagi pahalanya, yaitu ngerti artinya. Maka doa yang terbaik kalau kita hafal ya doa yang diambil dari ayat Quran sejenis ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa oleh para ulama dimaksudkan untuk selalu kita semangat dalam menjalani kebaikan, biar selalu semangat. Kadang mau kita jalani kebaikan itu kadang semangat, kadang enggak ya. Kadang jam 3 bangun untuk tahajud itu entara. Ayo kadang malah kencing doang ya, habis kencing tidur lagi. Ikon itu. Nah, iya. Hari Minggu kemarin. Ikon jujur. Hari Minggu kemarin itu saya ada jalan pengajian subuh. Jam 2:30 udah bangun. Tapi ya itu penyakitnya, 2:30 naik motor deket ini bentaran komat musola di belakang rumah komat baru bangun. Ya Allah, wes manusia Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami atau cenderungkan kesesatan. Kalau di situ di mananya apa Bu Haji? La tuzigh. Condongkan. Ya condongkan kan cenderung ya kesesatan kan? Ya Allah, jangan engkau condongkan, jangan engkau cenderungkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Kalau bahasa gampangnya begini, ya Allah, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau beri petunjuk. Kita bisa ngaji, bisa ibadah, bisa sedekah, itu kan karena hidayah Allah. Lah kok tiba-tiba besok ibadahnya males, sedekahnya males, jangan-jangan hati kita ini dicondongkan oleh Allah kepada kesesatan. Lah makanya kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah,
tetapkanlah bahasa kita, tetapkanlah dalam hidayah. Ngaji biar semangat, bangun malam tahajud biar semangat, kalau ada rezeki ya tetap semangat sedekah. Wahab lana, dan karuniakan kepada kami min ladunka, dari sisi engkau, rahmah, sayang. Allah menyayangi kita dan kita bisa memberi sayang kepada yang lain, nggak gampang ngambekan, nggak gampang ngamuan. Ya, ini ayat, kita mohon pada Allah agar selalu hidayah dan diberi rahmah, rasa sayang, sehingga nggak gampang marah, nggak gampang ngamuk. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau, anta ialah engkau, al-wahhab, zat yang maha pemberi. Wahab dipakai nama orang banyak ya. Wahab, maha pemberi. Wahhab artinya zat yang maha pemberi. Nah, ini doa sangat bagus kita baca, karena doa-doa yang terbaik adalah doa yang diambil dari ayat Quran. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ada pahalanya. Kalau di buku ada namanya Al-Maksurat yang ditulis oleh Hasan Al-Banna, itu beliau mengumpulkan doa-doa yang diambil dari Quran dan hadis. Bukunya kecil tipis kayak buku-buku Yasin gitu. Itu doa-doa yang beliau tulis, kumpulkan dari ayat-ayat Quran dan dari hadis-hadis Nabi, namanya Al-Maksurat. Termasuk ya doa ini. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, wes ada nilai 2, double pahala dari Allah, yaitu pahala doa dan pahala baca Quran. Tapi kalau misalnya dalam keadaan, mohon maaf, lagi hadas besar, tamunya nginep seminggu, nah ya, niatin aja doa, karena haram hukumnya untuk membaca ayat Quran. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, yang mengumpulkan orang-orang, liyaumin, di suatu hari nanti, la raiba fih, yang tidak ada keraguan sama sekali, yaitu di yaumul mahsyar. Semua orang kumpul jadi satu. Mahsyar itu artinya tempat kumpul. Bisa dibayangin ya, orang sekelurahan, sini Koja apa Lagoa? Lagoa. Orang sekelurahan Lagoa, gede kecil tua muda laki perempuan dikumpulkan jadi satu. Itu kayak apa banyaknya ya? Lah, bukan orang segangan ini loh, segangan, tapi semuanya kumpul, itu aja banyak. Apalagi nanti orang dari zaman Nabi Adam, pertama Nabi Adam, istrinya, anaknya, cucunya, terus sama kita-kita ini masuk, sampai nanti manusia terakhir kumpul jadi satu. Kalau orang Jawa bilang tumplak blek, jadi satu kumpul. Kayak opo ya, untel-untelan. Nah iya, kumpul jadi satu. Jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Allah yang mengumpulkan semua manusia di hari yang tidak ada keraguan sama sekali. Pasti itu datang, pasti itu ada. Lah ngapain di situ? Nunggu persidangan. Satu ya Allah, lama banget ya. Wong nunggu antrian ngambil apa yang bantuan pemerintah itu, sembako. Kemarin saya ketemu ibu-ibu pada bawa beras. Saya tanya, Bu, dari mana? Ngambil sembako, Pak Ustaz, dari mana? Lontar. Ini ngantrinya dari habis subuh, Pak Ustaz. Ya, Bu. Itu saya mau ngajar sekitar jam segini nih. Dari habis subuh itu. Iya. Ya Allah, itu berapa ribu orang, Bu? Ya nggak tahu, pokoknya banyak. Itu baru orang paling daerah-daerah sini ya. Itu pun satu generasi, belum generasi-generasi mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, sama nanti cucu-cucu kita, semuanya satu, belum. Ya Allah. Tapi di situ kan ada hadis Nabi. Ada beberapa orang yang dapat fasilitas ruang tunggu. Nah,
Nah, yang itu enak. Amal yang bagus. Ada 7 kelompok orang yang dapat fasilitas ruang tunggu. Orang-orang pada kepanasan, kita minum kali ya, minum es kelapa gitu kali ya. Wadem seger. Enak amat ya ngejalannya, ngejalan ini sama. Siapa itu diantaranya? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, itu ibaratnya. Ketiga, ada seorang yang masih muda tapi hatinya terpaut dengan ibadah. Kita juga masih muda lah ya. Daripada tahun depan kan mudaan sekarang. Nah, iya, masih muda. Kalau misalnya sekarang umur 60, kan masih muda daripada yang 70 ya. Yang 70 ya masih muda daripada yang 75. Muda itu relatif. Anak umur segini aja bisa di umur tua ya. Anak umur berapa? 4 tahun tua anak situ, anak saya baru 2 tahun udah tua. Ya terus kemudian ada 7 di habis banyak, waktunya nggak cukup. Itu nanti yang dapat ruang tunggu enak di situ. Pokoknya nunggu antrian. Kalau nama kita udah dipanggil udah baru. Kalau belum masih aja di situ. Lah itu bisa dipesan dari sekarang. Pesen dari sekarang. Kalau nggak pesen ya nyampe sono ya wah juga bisa. Diingetin ke sini. Insya Allah ntar Senin depan 7 siapa yang bisa pesen ruang tunggu insya Allah kalau nggak lupa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha sesungguhnya Allah la yukhlifu tidak akan mengingkari al-mi'ad janji-janjinya. Semuanya akan kumpul jadi satu nunggu antrian persidangan. Ya kalau sidangnya bentar, kalau sidangnya lama. Wong kita kalau anak ke cucu ngambil rapot itu kadang kan kita di sidang dulu ya dalam tanda kutip mama wali kelas ya anak ibu begini. Lah kebetulan anak kita absennya namanya Z. Paling belakang itu aja lama loh. Makanya anak saya depannya A semua biar kalau dipanggil duluan. Anak saya 4 namanya depannya A semua. Pengalaman masalahnya dulu kalau yang namanya Z, waduh ngantrinya lama. Tapi dulu kalau gurunya galak disuruh ngantri ngerjain satu-satu seneng yang namanya Z. Belakangan giliran maju waktu habis loneng pulang seneng. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.